penambahan kasus baru konfirmasi positif sebanyak 107 kasus, sehingga total saat ini adalah 686 kasus positif. Sehingga totalnya menjadi 28.233 di 60.695 orang, 72.347 orang. Sehingga totalnya menjadi 83.130 orang. Pasien dengan identitas nomor 25 meninggal dunia. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega, kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma al-fa'nal bola wal bala wal waba fi dunya wasofi baladina Indonesia. Allahumma al-fa'nal bola wal bala wal waba fi dunya wasofi baladina Indonesia. Allahumma adfa'nal bola wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kami semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama saya Konisa Hayu Safari. Dan saya Mutasila Abediana. Kami berdua dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Semester 7 Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Pada akhir tahun 2019, global kembali terkena musibah wabah, yaitu coronavirus desiasi atau yang lebih sering disebut sebagai COVID-19. Virus ini telah banyak merugikan umat manusia di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau yang lebih sering disebut sebagai WHO menetapkan keadaan pandemik penyebaran wabah virus corona desiasi atau yang lebih sering disebut sebagai COVID-19. COVID-19 telah banyak mengubah sistem kehidupan di seluruh dunia, khususnya bidang keagamaan. Dalam pencegahan virus corona, turut mempengaruhi tata cara sholat berjamaah, seperti tata cara sholat Idul Adha di masa pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Agama atau Kemenak mengeluarkan ketentuan seputar perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2020 atau 1441 Hijriah. Lantas, bagaimana tata cara sholat Idul Adha yang diadakan secara berjamaah di masa pandemi COVID-19? Kali ini kami akan memberikan suatu informasi serta wawasan terkait bidang keagamaan oleh seorang narasumber yang bernama Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Munzir. Beliau adalah salah satu pimpinan majelis taklim di kota Samarinda. Ketahui bahwa pandemi ini masing-masing wilayah tidak sama.
karena ada yang zona hitam atau merah, ada zona kuning, ada zona hijau. Oleh sebab itu kalau dipertanyakan bagaimana tata cara sholat Idul Adha, pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun ini, itu juga harus dikaitkan dengan zona yang ada di mana sholat Idul Adha itu dilaksanakan. Tentu berbeda-beda kalau dia zona merah dengan zona kuning dan zona hijau. Kita fokus di tempat kita, maka pelaksanaan Idul Adha menurut saya sudah tidak masalah, dilakukan saja seperti biasa. Ini satu. Yang kedua, kalau toh masih ada rasa kekhawatiran, maka bisa juga melaksanakannya berdasarkan protokol kesehatan, di mana dikatakan harus pakai masker, kemudian physical distancing, menjaga jarak. Kalau memang dianggap tidak aman, tapi lagi-lagi harus dipastikan dulu aman atau tidak aman. Kalau memang aman saja ya seperti biasa saja, karena semuanya itu juga ada untung ruginya. Misalnya dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan, sementara daerahnya daerah hijau, itu kan membuat jarak sab itu bisa 1 meter. Sementara namanya sholat id biasanya orang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat, sehingga masjidnya tidak muat. Nah, itu akan memberikan kesulitan tersendiri bagi pengurus masjid untuk mengaturnya. Jadi semua juga harus dijadikan pertimbangan. Kalau memang zona hijau sudah aman, silakan saja dilaksanakan seperti biasa. Tapi kalau ada kekhawatiran COVID ini menjadi meningkat gara-gara sholat id, ya dilaksanakan saja sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, ya alasannya ya seperti itu. Darul mafasid itu muqaddam ala jambil masoleh. Artinya mendahulukan mencegah kerusakan itu lebih utama ketimbang berbuat kebaikan. Makanya karena ini sholat sunnah, ya diatur saja bagaimana caranya. Satu sisi kalau memang jalurnya hijau, ya silahkan aja dilaksanakan apa adanya. Kemudian sisi yang lain kalau memang dianggap mengkhawatirkan, ya protokol kesehatan dilaksanakan. Bagaimana sholat menggunakan masker, penutup hidung dan mulut? Apakah itu tetap sah dalam kaidah fikih? Saya tetap kembali kepada usul fikihnya. Kalau memang sholat itu lingkungannya mengkhawatirkan bahwa di situ tersebar virus, ya nggak masalah pakai masker, karena menjaga. Apalagi kalau yang berpendapat 7 anggota sujud itu harus menempel misalnya, ya ada jidat, apakah hidung termasuk atau enggak, tapi yang jelas nih jidat harus tidak ada yang menghalangi. Kemudian telapak tangan 2 berarti 3, kemudian lutut 2, lutut kan harus tetap menutup aurat kan ya, lutut 2 berarti berapa, 5, ditambah kaki 2, 7. Nah, apakah masker itu menghalangi sujud yang seharusnya tidak boleh dihalangi? Misalnya kalau dalam fikih kita belajar kan misalnya rambut nutupi jidat kan tidak sah sujudnya. Tapi ini kan hidung yang ditutupi, ya kan? Kalau mengatakan hidung termasuk bagian dari sujud, maka itu sujudnya tidak sah. Tapi kan ada juga yang berpendapat bukan hidung yang dimaksud tapi jidat gitu, untuk mencegah virus yang nggak membatalkan sholat. Tapi kalau tidak ada alasan tiba-tiba ditutup pakai masker, ya kurang sempurna lah, ya kurang sempurna lah sujudnya, minimal kurang sempurna.
Jadi kalau kondisinya memang kondisi banyak virus, ya silakan saja pakai masker, nggak masalah. Ya, selanjutnya marilah kita dengarkan informasi dan wawasan tentang bagaimanakah saf sholat yang berjarak karena menerapkan konsep social distancing atau berjarak sebanyak 1 meter. Langsung saja kita dengarkan paparan dari narasumber. Beliau bernama Ustadz Ahmad Iksan. Beliau adalah salah satu imam masjid yang berada di kota Samarinda. Dalam Islam, khususnya membahas tentang sholat berjamaah, itu paling afdol itu adalah ketika kita jamaah, shaf itu harus dirapatkan. Itu karena rapatnya shaf itu juga nanti ada fadilah tersendiri. Nah, karena yang ditanyakan kesempurnaan dalam berjamaah itu masih mendapatkan ibaratnya fadilah sholat berjamaah, ya, itu karena dalam situasi pandemi ini itu shaf kita itu dijarai, ya. Nah, dalam kitab fikih itu dalam kitab kalau salah Tanwirul Qulub atau dalam kitab I'anatul Talibin itu diterangkan untuk mendapatkan fadilah sholat berjamaah jarak antara shaf yang satu dengan shaf yang lainnya, ya, atau dengan shaf berikutnya itu maksimal itu adalah 3 dirham. Itu kalau disentikan maka maksimal itu adalah 180 cm. Jadi kalau masih berjarak 180 cm itu untuk shaf atau fadilah sholat jamaah itu masih bisa digapai. Nah, untuk fadilah merapatkan shaf sendiri antara kaki makmum yang satu dengan kaki makmum yang satunya harus bertemu, itu juga nanti ada tersendiri. Tapi untuk fadilahnya, untuk kesempurnaan mendapatkan yang katakanlah yang 27 derajat itu masih dapat. Itu. Apa yang harus kita lakukan menurut pandangan Islam pada masa ini? Kalau menurut pandangan Islam menghadapi situasi pandemi ini, ya, karena Islam itu insya Allah agama yang kafah, agama yang sempurna, semuanya dibahas dan sebenarnya tidak ada yang tidak diterangkan di dalam ajaran Islam itu sendiri. Nah, bagaimana kita menyikapinya, ya? Karena memang situasi seperti ini, katakanlah yang menjadi pokok itu adalah virus corona, ya, COVID-19 ini kalau kita katakan ada itu memang ada. Nah, bagaimana kita menyikapinya adalah karena memang ini adalah mengandung unsur yang berbahaya bagi nyawa kita, ya kan? Maka kita menyikapinya dalam Islam itu ada beberapa fan ilmu, ya, yang boleh kita anut. Nah, termasuk dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu diterangkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata wadidawa ini dalam waktu mencari obat dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan ilmu kedokteran, yang mana dengan ilmu kedokteran itu menyelamatkan engkau untuk kesehatan badan. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, berobatlah engkau dengan ilmu syariat atau ilmu fikih. Ilmu fikih itu nanti yang akan menyelamatkan engkau dalam beribadah. Nah, tentunya untuk kasus ini lebih condong kepada masalah ilmu kedokteran. Maka kita sebagai orang Islam, ya, maka kita harus mengikuti anjuran daripada apa yang telah ditetapkan oleh ahlinya, ya, karena masalah penyakit ini hukumannya kesehatan, ya, kita mengikuti cara kedokteran atau dinas kesehatan yang terkait. Itu anjurannya apa, protokolnya apa, ya kita harus mengikuti karena mereka ahlinya. Kita tidak bisa hanya sebatas saya yakin tidak boleh, tapi kan namanya itu orang yang menjerumuskan diri atau orang yang bunuh diri, sudah tahu berbahaya tapi masih diterjang, ya. Jadi kalau anjuran saya ya tetap, kalau Islam tetap mengikuti anjuran daripada apa yang ditetapkan oleh kedokteran atau dinas kesehatan. Kalau kita yang lainnya memasrahkan yang lainnya, maka itu sama aja kita menunggu kehancuran itu, ya. Itulah beberapa tadi penyampaian atau pendapat narasumber terkait masalah pada masa pandemi ini terkait dalam bidang keagamaan.
Jangan lupa selalu memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbanyaklah zikir kepada Allah dan banyak berdoa agar segera dituntaskan wabah yang ada di negeri ini, terutama di Indonesia. Serta saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai standar operasional kesehatan dunia atau yang lebih sering disebut sebagai WHO. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Tetap semangat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.